Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah nampak ini ya di layar saudara? Sudah, Pak. Baik, ya. Mudah-mudahan saudara tidak menggunakan HP karena kecil nanti. Kalau menggunakan laptop yang cukup besar. Ya. Karena ada beberapa tulisan di dalamnya agak kecil nanti. Baik, saudara-saudara, minggu ke-14 ini, ya. Jadi mohon maaf, minggu kemarin saudara harus belajar sendiri, ya. Dan tadi saya sudah mengupload beberapa materi di My Classroom ITS untuk nanti bisa saudara pelajari lebih lanjut, ya. Jadi kita sekarang membahas tentang kimia organik, terutama esensinya di alam nanti, ya. Mungkin nanti 2 minggu ini tentang kimia organik dan nanti sebagian tentang pencemar anorganik, ya. Baik, ya. Jadi ini the essential, jadi apa namanya, esensi dari organik di environment. Jadi ini, jadi kenapa kita begitu fokus ya, terutama saintis itu atau engineer itu harus bisa fokus pada paling tidak memahami lebih banyak tentang kimia organik, ya. Karena menurut catatan saat ini ya, itu hampir 90, mungkin lebih dari 95% senyawa yang ada di sekitar kita itu adalah senyawa organik. Jadi apapun yang kita lihat itu kemungkinan besar adalah senyawa organik, kemungkinan besar ya, atau mengandung senyawa organik. Ya. Jadi yang pertama, memang senyawa organik ini setelah benar-benar berada di sekitar kita, ya, baik dalam kondisi yang masih berguna dimanfaatkan, atau dalam kondisi yang sudah menjadi pencemar di alam. Ya. Jadi beberapa catatan di sana, ini fakta ya. Jadi saat ini lebih dari 13 juta senyawa organik yang sudah diketahui. Ya. Dan sebagian besar dari mereka adalah sintetik. Sintetik itu artinya upaya meniru atau membuat hal baru, ya, sifat-sifat dari alam. Ya, jadi artinya bahwa bahan sintetik itu bisa jadi dulunya tidak ada di alam, ya, karena memang sintetik itu dibuat, ya, dibuat atau artifisial lah, ya. Jadi bisa jadi itu meniru yang di alam, atau bisa jadi mengembangkan dari sifat-sifat yang ada di alam. Ya. Dan yang menarik itu bahwa karena memang sifat zat organik begitu, ya, terutama rantai karbon nanti yang kita pelajari, itu begitu mudahnya untuk diotak-atik, ya, sehingga sampai saat ini itu mungkin lebih dari 13 juta senyawa yang sudah dihasilkan. Ya. Dan hampir sebagian besar itu juga dulunya tidak pernah ada di alam. Jadi artinya banyak hal-hal baru, ya, seperti teflon, seperti kevlar, ya, seperti bahan-bahan polimer yang digunakan sehari-hari itu dulu di alam tidak ada. Ya. Baik, ya. Dan sampai saat ini itu ada 70.000 senyawa organik yang telah digunakan secara komersial di dunia. Ya. Bahkan kalau kita, kalau gampangannya orang belajar kimia dulu, bangun tidur itu kita sudah bersentuhan dengan zat organik. Ya. Kain yang kita gunakan itu ada yang dari cotton. Cotton itu zat organik, atau dari polyester itu juga zat organik. Ya. Kemudian melamin, ya. Kemudian kayu, apapun yang kita lihat hampir semuanya organik memang. Ya. Bahkan pagar besi itu juga nanti beberapa dilapisi dengan zat organik. Kalau pagar besinya sendiri dia anorganik. Nah, karena begitu luasnya atau begitu banyaknya zat organik ini,
maka sebenarnya apa, pencemar atau waste yang paling besar itu juga organik, ya, terutama karena byproduct, ya, produk industri yang mengolah bahan organik, dan selalu ada byproduct karena memang kita tidak bisa membuat satu proses itu efisiensinya 100%. Ya. Atau mungkin material organik yang tidak bereaksi dalam proses. Ya, jadi sisa material yang tidak bereaksi, atau mungkin byproduct, atau mungkin impurities. Ya. Impurities itu pengotor-pengotor zat yang tidak murni. Ya. Ada pengotor lain yang harus dibuang. Nah, ini sehingga ini menjadi pencemar. Ya. Nah, pencemar organik ini di dalam ilmu lingkungan itu seringkali disebut secara akumulasi dengan COD maupun BOD. Ya. Makanya nanti itu di dalam analisis atau di dalam pengelolaan lingkungan yang dinamakan tercemar itu parameter utama adalah COD dan BOD. Ya. Kalau COD-nya tinggi, BOD-nya tinggi, nah itu berarti tercemar. Dan parameter berikutnya adalah DO. DO itu kalau tinggi, nah itu biasanya cukup baik kemampuan air itu untuk melakukan purifikasi. Ya, sehingga nanti organik itu bisa, terutama yang degradable, itu bisa diolah. Ya. Jadi ini, biasanya kalau sudah yang COD, BOD rendah, nanti yang lain biasanya ikut rendah. Biasanya. Ya. Karena memang sebenarnya pencemar yang paling dominan ya, selama ini adalah pencemar-pencemar organik. Kemudian ada yang menarik lagi ya, bahwa walaupun kita secara sintetik dan alamiah itu mengetahui lebih dari 13 juta zat organik, tetapi yang diketahui sifat, ya, kemudian reaktivitas dan sebagainya itu sangat sedikit. Jadi makanya di sana ada lack of information, ya. Jadi sangat sedikit informasi untuk sifat dan reaksi, terutama nanti kan sudah menjadi byproduct. Ya, jadi kalau yang digunakan untuk produk 70.000 ini sudah diketahui dengan baik. Dia nanti reaksinya bagaimana. Tapi byproduct-nya itu seringkali belum ada informasi yang mencukupi. Ya, sehingga ketika dibuang ke lingkungan, dan tadi byproduct-nya sebagai waste, ya, ketika dibuang ke lingkungan, ini juga menyisakan teka-teki, ya, reaksinya bagaimana. Sehingga risetnya menjadi lebih panjang lagi nanti. Ya, jadi terutama ini, informasi ini menjadi penting, dan kalau diambil dari sisi hikmahnya ya berarti kita memang harus mempelajari ini lebih intensif, ya, sehingga nanti bisa menyelesaikan dengan baik. Sehingga kadang-kadang metode penyelesaian organik ini macam-macam, ya, tergantung kadarnya, tergantung zatnya apa, kemudian reaktivitasnya bagaimana, ya ini menjadi penting nanti dalam menentukan proses pengolahan. Ya. Baik, ya, jadi itu, ya, jadi beberapa hal itu menjadi sangat penting di sana. Dan ada recognition, ya, jadi ada hal yang harus diperhatikan di sana, ya, bahwa senyawa organik itu bagaimanapun juga dia akan mengalami reaksi sekunder, karena hampir semua senyawa kecuali yang benar-benar inert, benar-benar tidak bereaksi itu, ya, ini mengalami reaksi sekunder baik di atmosfer, di tanah, di air, maupun di reaktor treatment. Ya. Reaksi itu tetap saja terjadi meskipun kita tidak tahu informasinya. Itu yang menjadi penting, ya. Jadi kadang-kadang memang reaksi itu seringkali tidak bisa diduga karena kita tidak punya informasi yang cukup untuk melihat detailnya. Ya. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa hampir semua zat organik itu hampir, ya. Jadi atau sebagian besar zat organik itu pada dasarnya adalah mengandung energi. Karena mengandung energi, maka dia berfungsi sebagai sumber energi, terutama untuk living organism.
Jadi sebenarnya itu hampir semua zat organik itu menjadi sumber energi. Ya. Ada yang dengan cepat bisa dikonsumsi, ada yang cukup lambat dikonsumsi atau bahkan sangat lama untuk dikonsumsi. Tapi toh pada akhirnya dia akan masuk ke dalam siklus metabolisme. Ya. Jadi ke metabolisme. Ya. Jadi sebenarnya ini ya. Nah, yang cepat untuk bisa dikonsumsi sebagai sumber energi dinamakan degradable atau biodegradable. Sedangkan yang lambat ya, dikonsumsi atau tidak bisa dikonsumsi sehingga bisa diambil energinya, kalau dia cukup lambat itu seringkali kita namakan non biodegradable. Yang sangat lama lagi, misalkan sampai ratusan tahun baru dia bisa dikonsumsi atau dipecah strukturnya untuk diambil energinya itu dinamakan persisten. Ya, makanya mungkin beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tentang persisten. Tapi secara prinsip hampir semua itu sebenarnya akan bereaksi. Cuma waktunya ada yang cepat, ada yang lambat. Yang cepat dinamakan biodegradable atau degradable, yang lambat dinamakan non-degradable atau non-biodegradable. Ya, karena memang secara alamiah asalnya adalah zat organik itu, terutama yang diambil dari alam, itu semuanya bertindak sebagai sumber energi untuk living organism, baik bakteri, baik virus, ya, baik tanaman, ya, kemudian hewan, manusia, banyak memang menggunakan ini sebagai sumber energinya. Ya. Dan sintetik organik alam atau yang memproduksi organik di alam satu-satunya adalah produsen, ya, atau apa biasanya disebut sebagai produsen makanan, tumbuhan, ya. Tumbuhan ini karena melakukan fotosintesis, dia satu-satunya yang bisa merubah secara alamiah, ya, zat organik, zat anorganik seperti CO2 dan H2O. Ya, CO2 itu anorganik, H2O juga anorganik, dirubah menjadi karbohidrat, ya, atau gula, ya, dengan proses fotosintesis. Ya. Jadi satu-satunya yang alamiah merubah zat anorganik menjadi organik itu adalah klorofil, ya, proses-proses yang terjadi di klorofil. Nah ini ya, nah sehingga kita perlu belajar itu, mempelajari reaksinya, ya, terutama reaksi organik in environment, reaksi yang paling mungkin terjadi di lingkungan, dan kita manfaatkan bagaimana untuk destroy it, ya, untuk apa, terutama yang menjadi limbah tadi. Jadi mengolah sehingga zat organiknya tidak banyak di lingkungan, ya, atau dikembalikan ke bentuk yang bisa digunakan oleh makhluk hidup lain. Ya. Nah, zat organik ini, ya, walaupun pada dasarnya dia non polar, ya, tapi karena nanti beberapa reaksi atau beberapa gugus fungsi yang terikat padanya, ini bisa saja nanti menjadi cukup polar, ya, atau cukup larut pada liquid, atau menempel pada solid, atau bahkan berfasa gas. Ya. Dan dalam reaktivitasnya atau reaksinya ada yang dia tidak beracun atau inert itu, ada yang toksik, ada yang mudah teroksidasi dan sebagainya di sana. Ya. Jadi ini, ya. Jadi inilah ya esensi dari organik di lingkungan, bahwa sebenarnya sejak revolusi industri itu, sejak ditemukan cara sintetis material organik, maka zat organik ini menjadi senyawa yang sangat melimpah di lingkungan kita, dan celakanya sudah menjadi polutan, ya, mencemari lingkungan itu pada kurun waktu yang sangat lama. Nah ini saya kira bacaan, ya, sekilas tentang apa itu organik, ya. Dari sini nanti saudara akan memahami apa yang dimaksud dengan
zat kimia organik. Ya. Jadi seperti kuliah kita yang awal, di kuliah perdana itu, tentang sejarah kimia, sebenarnya walaupun belum disebutkan sebagai kimia organik, karena hanya disebutkan sebagai ilmu pengetahuan waktu itu, ya, bahwa beberapa zat organik sudah ditemukan, walaupun ini belum disebut zat organik dulu itu, ya hanya zat kimia itu saja. Ya, tahun 776 Masehi sampai 1100-an. Ya, terutama oleh kimiawan Arab atau ilmuwan Islam saat itu, ya, termasuk penemuan dari Jabir Al-Hayyan tentang alkohol, alkana, dan lain-lain. Makanya nama-nama organik itu lebih banyak disebutkan dengan al di depannya. Ya, alkohol, alkana, alkena, aldehid. Ya, karena memang dasar-dasarnya dulu sebagai isim makrifat kalau bahasa Arab itu. Ya, sebagai penamaan tertentu. Ya, ini termasuk sumbangan besar dari kimiawan Islam waktu itu. Kemudian penemuan Al-Hasan tentang optik, sehingga bisa mempelajari tabiat dari atom, molekul lebih baik. Ya. Ini menjadi dasar kimia organik modern nantinya. Ya. Memang dari awalnya tidak pernah disebutkan apakah dia organik atau anorganik. Pokoknya ada zat kimia itu saja. Ada zat kalau reaksi dengan ini menjadi ini. Ya. Tetapi sudah mulai dinamakan itu alkohol, alkana, alkena, dan sebagainya. Kemudian baru tahun 1685 ya, ada publikasi dari Lemery. Dia secara tegas menyatakan zat organik sebagai senyawa yang diturunkan atau diambil dari makhluk hidup, terutama dari tanaman dan hewan. Ya. Sedangkan yang diekstrak atau diambil dari sumber tidak hidup itu dinamakan anorganik. Ini Lemery, ya. Lemery itu ini cukup bertahan lama, ya, sampai tahun 1800-an. 1828 itu baru ada yang menyanggah. Ya. Artinya bahwa ini hampir 200 tahun. Orang mengatakan bahwa zat organik itu adalah zat yang diekstrak dari makhluk hidup. Ya, makanya ada the vital force theory itu. Ya. Ya, walaupun teori ini akhirnya dibantah, ya, artinya tidak dipakai lagi, tapi ini punya sumbangan besar, ya, sehingga saat itu metode-metode untuk mengekstraksi senyawa, mengolah, ya, kemudian mengambil, memanipulasi, mengeksploitasi makhluk hidup, nah itu menjadi cukup besar, ya. Kemudian 1800, Berzelius ini juga menyatakan dengan tegas mendukung teori vitalisme ini. Ya. Berzelius juga menyatakan bahwa makhluk hidup, senyawa yang diambil dari makhluk hidup itu adalah senyawa organik. Sedangkan yang dari bukan makhluk hidup itu dinamakan senyawa anorganik. Sehingga jelas batu itu anorganik, besi anorganik, ya. Kemudian tanah itu dianggap anorganik, udara anorganik, ya. Air walaupun itu ada yang keluar dari makhluk hidup dinamakan anorganik karena itu lebih banyak yang di alam. Sementara kalau mengekstrak tanaman, kemudian membuat alkohol, membuat wine, ya, mengekstrak minuman, mengambil gula, itu termasuk zat-zat organik. Ya. Teori ini ya benar sebenarnya, tapi kurang lengkap. Ya. Nah, teori ini kemudian mulai goyah atau patah itu ketika tahun 1828. Ya. Jadi secara tidak sengaja atau dinamakan accident. Accident itu kecelakaan. Jadi Wöhler itu melakukan percobaan, tetapi tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Ya. Jadi Wöhler itu membuat percobaan, ya, sebenarnya hanya ingin memurnikan amonium sianat yang ada dalam air. Jadi amonium sianat itu dia tercampur dengan air, kemudian dia panaskan. Jadi golongan sianat, sianida ini termasuk anorganik.
Ketika dipanaskan ternyata dengan suhu kira-kira 60-an, 60 derajat atau 70 derajat, dalam ilmu kimia dinamakan dikisapkan. Ya. Dipanaskan, diuapkan, tetapi tidak terlalu panas. Ya. Gitu. Nah, ternyata dia memperoleh urea. Padahal urea itu sudah lama dikenal zat organik yang berasal dari makhluk hidup. Ya, terutama dari buangan urin. Ya. Itu urea. Ya, urin sapi dan sebagainya itu yang biasanya digunakan, urin hewan-hewan ternak. Nah, amonium cyanat yang dianggap atau memang itu anorganik ketika dipanaskan, ya, ternyata berubah menjadi urea, dan urea itu adalah organik. Ya. Maka Assiden-Wöhler ini, ya, percobaan yang tidak sengaja ini, itu menyimpulkan bahwa ternyata zat organik itu tidak harus berasal dari makhluk hidup. Artinya bahwa zat organik itu bisa sintetik ya, atau tidak bisa dibuat. Ya, bisa dibuat dari zat anorganik. Ya, jadi, nah sejak saat itu teori Vital Voss ini menjadi goyah ya. Dan ini segera menyebar karena ini dipublikasikan ya, sampai akhirnya tahun 1850, jadi itu karena percobaan ini intensif ya. Ya, ternyata banyak sekali zat-zat yang dulu ada di makhluk hidup itu bisa dibuat dari struktur karbon. Ya, jadi karbon direkayasa, ya, kemudian diotak-atik begitu, akhirnya bisa menjadi senyawa organik. Ya, akhirnya bahwa teori modern ini mulai tahun 1850 ini cikal bakal teori modern kimia termasuk nanti kuantum itu teori kuantum itu ditemukan antara 1850 sampai 1950-an ya, antara sekitar 100 tahun itu muncul teori kimia modern ya. Ini baru menyebutkan bahwa semua zat organik itu adalah semua senyawa yang mengandung struktur dasar karbon. Ya, jadi karbon nanti yang berkombinasi dengan satu atau lebih elemen unsur lain. Dan yang paling utama itu adalah nanti H. Makanya ada CH4, ya, C2H, 6 dan sebagainya. Nah, artinya bahwa semua senyawa yang itu memang struktur dasarnya adalah karbon atau rantai karbon itu adalah senyawa organik. Ya. Nanti mesti ada kecualinya nanti. Ya. Tapi secara prinsip semua zat organik itu berisi karbon atau rantai karbon. Ya. Tapi tidak semua rantai karbon itu organik. Nah itu nanti kita lihat. Tidak semuanya yang mengandung karbon itu organik. Tapi yang organik itu pasti mengandung karbon. Ya, ini mulai dari teori modern chemistry. Sehingga teori Vital Voss ini sudah dibuktikan bahwa ini tidak lengkap. Ya, makanya mulai tahun ini itu sudah tidak lagi disebutkan bahwa zat organik adalah zat yang berasal dari makhluk hidup. Tapi zat organik itu adalah zat yang mengandung rantai karbon, ya, mengandung karbon dan struktur utamanya. Ya. Dan ini terus-menerus terjadi riset ya, sampai tahun antara 1900 sampai sekarang ini, ya, bahkan menurut beberapa penyelidikan atau beberapa catatan ilmiah, ya, setiap tahun itu ditemukan tidak kurang dari 250.000 senyawa kimia baru atau senyawa kimia organik baru. Kalau anorganik itu tidak bisa dibuat, ya. Tidak ada sampai saat ini yang bisa membuat kecuali yang tidak stabil. Ya. Di beberapa di tabel periodik itu ada senyawa-senyawa yang sangat jarang atau hanya ada di lab saja atau hanya ada di asumsi saja, itu tidak pernah bisa dibuktikan itu ada. Ya, tapi kalau senyawa organik ini tidak lebih ya, atau dia kurang dari 250.000 per tahun itu ditemukan senyawa baru. Ya. Sehingga kalau dulu itu sudah 13 juta, mungkin sekarang sudah lebih banyak lagi. Ya. Ya.
Dan kemudian berkembang, ya, terutama senyawa organik ini ya, berkembang. Yang paling banyak adalah masalah polimer, ya, masalah bioengineering, farmasi, petrokimia, pestisida, dan sebagainya. Ini adalah cabang-cabang organik yang produktif. Ya. Polimer itu sudah macam-macam sekarang. Ya. Jadi sudah banyak termasuk yang digunakan. Bahkan beberapa bahan yang dulu itu menggunakan besi yang berat atau logam, sekarang sudah diganti dengan polimer yang lebih ringan, dengan kekuatan yang ada yang melebihi kekuatan logam. Ya, jadi beberapa itu memang begitu ya. Dan ini terus sampai sekarang masih di riset ya. Karena manusia itu kan inginnya begitu. Menggunakan sesuatu yang ringan, yang murah, yang mudah dibuat, yang kuat ya. Tahan bakar dan sebagainya. Ini nanti bisa dijawab dengan polimer-polimer organik gitu. Ya. Jadi itu. Sehingga saat ini tuh ada yang membuat statement, beberapa ahli saintis mengatakan bahwa kira-kira 98% senyawa itu yang ada di permukaan bumi ini itu adalah organik. Ya, kalau di dalam bumi beda lagi ya, ini di permukaan bumi yang digunakan Mas itu hampir semuanya organik. Artinya ketika saudara membuka mata, ya, mungkin ya, saudara akan menemukan lebih dari 100 zat organik yang ada di ruangan saudara. Ya, di contoh kain misalkan, ya ada kain, ada cat, ya kemudian ada apalagi kayu di sana, ya, ada kapuk, ya bahan itu hampir semuanya dari plastik. Semua plastik itu adalah organik. Ya, makanan yang saudara makan ada gula, ada protein, ada vitamin dan sebagainya adalah organik. Ya. Yang saudara pakai itu juga banyak yang organik, ya pakai sampo, pakai sabun, ya. Itu hampir semuanya organik. Ya, jadi kita memang agak jarang, ya, atau mungkin kalau dibandingkan organik itu anorganik lebih sedikit yang kita gunakan. Ya. Karena yang di rumah paling ya kaca, ya kaca mungkin sebagian ada besi yang tidak dilapisi, ada asbes, ya ada bata, ya mungkin beberapa anorganik yang sudah permanen, ya sedangkan organik itu lebih banyak biasanya. Nah ini Wooler ya, observasi Wooler. Wooler itu mereaksikan perak sianat dengan amonium klorida. Ini anorganik dua-duanya. Ya, sianat dan amonium ini anorganik. Menjadi silver klorida, AgCl. Dan amonium sianat. Jadi ketika ini dicampurkan, maka menjadi Ag klorida dan amonium sianat. Dan ini juga masih anorganik. Karena ini belum ada struktur karbon yang dimaksud organik belum. Ya. Nah, ketika amonium sianat ini dipanaskan 60 derajat, ya, jadi ini sudah dipisah, AgCl-nya tidak diikutkan, nah, larutannya ini yang dipanaskan, ternyata menghasilkan urea. Ya, kalau kita lihat struktur di sana, AgOCN, silver cyanida, kemudian dengan NH4Cl menjadi AgCl dan NH4OCN. Ya. Ini walaupun ada karbon di dalam struktur, tapi ini karbon anorganik. Nanti kita lihat ya. Nah, ketika dievaporasi menjadi NH2CO. Nah, ini strukturnya sudah menjadi struktur organik karena C-nya sudah mengikat secara kovalen nanti dengan sp, ya ada sp3 yang di sini, ya, 1s dengan 3p. Jadi ada C yang 2 itu terikat pada O, yang satu terikat pada NH2 dan satunya pada NH2. Ya. Ini nanti menjadi organik. Ya. Dan selain ini Wooler ini menemukan bahwa senyawa organik itu bisa disintesis dari anorganik, dia juga menemukan bahwa ada senyawa
yang strukturnya rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Ya, ini kalau saudara lihat sama, N-nya 2 hanya 4, ada O dan C. Ini juga N-nya 2 hanya 4, ada C dan O. Ya. Senyawa seperti ini dinamakan isomer. Ya, jadi isomer itu bisa organik dengan organik, bisa juga organik dengan anorganik. Ya. Nah, isomer itu karena strukturnya sudah berbeda, maka sifatnya berbeda. Hanya rumus formulanya saja yang sama. Ya. Nah, makanya nanti senyawa itu kalau misalkan C-nya makin banyak, maka nanti isomernya semakin banyak. Ya. Bahkan beberapa isomer itu belum diketahui atau belum pernah disintesis. Ya. Jadi Wöhler itu karena dia tidak menyangka ini, maka dinamakan accident, ya, kecelakaan. Jadi beberapa ilmu pengetahuan itu bisa ditemukan dengan ketidaksengajaan. Ya, itu banyak itu. Kalau saudara membaca sejarah ilmu pengetahuan, saudara akan mengetahui bahwa banyak sekali ilmu pengetahuan itu atau dasar-dasar teori itu yang dihasilkan dari ketidaksengajaan, termasuk ini. Ya. Justru yang dirancang dengan sangat hati-hati kadang-kadang tidak menghasilkan sesuatu. Karena salah dalam mengerjakan atau salah metode atau tidak menyangka hasilnya begitu, itu justru menjadi hal baru. Nah, itu banyak, ya. Jadi itu, ya. Jadi ada dua hal yang disampaikan oleh Wöhler ini, bahwa zat organik itu tidak harus dari makhluk hidup, karena bisa juga dibuat dari sintetik, ya, dibuat dengan mensintesis dari senyawa anorganik. Yang kedua, dia juga menyatakan bahwa dua zat ini adalah isomer, ya, walaupun dia organik dan anorganik. Nah, saat itu maka isomer ini menjadi bahasan khusus, ya, sampai sekarang diketahui lebih banyak. Baik, ya, itu pendahuluan tentang kimia organik, ya. Sekarang berikutnya kita akan melihat apa sih organik dan anorganik. Ya, walaupun tadi sudah disampaikan. Yang perlu kita pahami bahwa semua senyawa adalah kimia, atau semua senyawa adalah bahan kimia. Makanya sekarang ada statement yang tidak terlalu tepat. Ya, kita harus menghindari bahan-bahan kimia. Makanan yang mengandung bahan kimia itu berbahaya. Wah, itu statement yang saya kira itu statement yang dilahirkan oleh para ambasador, ya, atau oleh para pedagang lah. Ketika dia mempromosikan sesuatu, sehingga kadang-kadang tidak tepat pun, tapi sudah sangat mempengaruhi masyarakat karena saking masifnya. Ya. Karena semua senyawa itu adalah kimia. Kalau kita tidak ingin tercemar oleh bahan kimia, ya tidak bisa. Ya. Air itu bahan kimia, karena itu adalah H2O isinya. Ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. Gula itu bahan kimia. Ya. Bahan kimia itu ada yang dari makhluk hidup, alamiah, ada yang tidak alamiah, disintetik. Ya. Makanya kalau makanan ini bebas dari bahan kimia, nah itu berarti kosong, tidak ada apa-apanya. Bahkan udara saja adalah bahan kimia. Ya. Yang bebas dari bahan kimia adalah di ruang hampa. Ruang hampa itu kan tidak ada apa-apa. Bahkan gasnya saja tidak ada. Ya. Nah, di dalam ilmu kimia itu hanya ada 2. Ya. Senyawa itu senyawa organik, jadi organik kompon, nah ini kelebihan A, ya. Dan inorganik kompon. Jadi senyawa itu hanya ada 2, organik dan anorganik. Ya, nanti kita lihat lagi betapa istilah-istilah dagang itu menyesatkan. Ya. Nah, secara umum yang dinamakan senyawa organik adalah senyawa karbon, semua senyawa karbon, kecuali C sendiri. Jadi C itu arang itu anorganik karena dia C belum berikatan dengan yang lain atau belum membentuk rantai. CO ini juga anorganik, ya. Jadi CO
CO2, CO3, dan keluarganya. Ini anorganik. Jadi semua senyawa karbon kecuali C, CO, CO2, CO3, dan seterusnya. Ya, HCO3, ya, pokoknya strukturnya masih CO2, CO3 ini. Baik ada HCO3 dan HCO3 ini adalah anorganik. Dan satu adalah CN. CN ini atau sianida ini juga anorganik. Nah, selain ini, selain 1, 2, 3, 4, 5 ini dan keluarganya ini, maka senyawa karbon itu adalah organik. Ya. Cirinya adalah carbon chain, ya, rantai karbon, atau bisa membentuk rantai karbon. Dan C itu harus berikatan secara sp. Ya, jadi ada orbital valensi, elektron valensi di paling luar itu di S dan P dia bercampur. Sehingga nanti kombinasi ini atau hibridisasi SP ini nanti yang menyediakan ruang untuk berikatan dengan unsur lain. Ya, misalkan dengan H, dengan O boleh ya, dengan S, dengan N. Nah, ini. Tapi struktur dasarnya adalah rantai karbon. Nanti yang paling penting ini. Mayor elemen organik adalah CHO, itu yang paling esensial. Ini yang biasanya diperoleh dari makhluk hidup itu ini. Walaupun sekarang sintetik juga isinya ini. Ya. Minor elemennya adalah NPS, X itu halida, ya, dan metal logam. Ya. Nah, organik ini secara umum ya, walaupun nanti karena kita merekayasa banyak, mensintetik banyak, membuat polimer yang sangat panjang, maka sifat ini bisa berubah. Ya, tidak lagi seperti ini. Tapi ini sifat umum dasarnya. Ya. Secara fisik dia lebih mudah terbakar. Ya. Jadi hampir semua zat organik itu lebih mudah untuk dibakar. Walaupun sekarang sudah ada zat organik yang tahan bakar, tahan api. Ya. Kalau saudara tahu bajunya pemadam, kemudian badannya perahu boat, ya, itu bahannya sama, namanya Kevlar. Kevlar itu polimer sangat panjang, ya, campuran C dengan klor, jadi klor organik, ya, disusun sangat panjang, sehingga itu sangat tahan terhadap api, tidak melar, tidak meleleh, ya. Itu zat organik. Jadi walaupun secara umum dia combustible atau sangat mudah terbakar, tapi banyak zat organik yang tidak bisa dibakar. Ya, makanya jadi bajunya pemadam, ya, baju anti peluru, kemudian badan pesawat, ya, badan kapal laut yang dia harus bergesekan cukup keras. Ya. Dan yang kedua ringan, ya, karena organik itu lebih ringan daripada anorganik itu sudah umum. Ya. Jadi kalau dulu orang ingin membuat baju tahan peluru, ya pakai logam. Logam itu berat. Tapi sekarang dengan adanya Kevlar, dengan adanya zat organik lain, ya, termasuk Teflon, itu menjadi lebih ringan. Yang kita lihat di dapur, ya, Teflon, nah ini juga termasuk zat organik yang tidak mudah terbakar, bahkan sangat inert. Ya. Walaupun sekarang banyak riset mengatakan kalau dia dipakai terlalu lama, kemudian strukturnya mulai putus-putus, nah ini berbahaya karena banyak mengandung klor organik, salah satu penyebab karsinogen. Ya. Tapi toh itu masih menjadi hal yang utama di pasar, ya, Teflon. Kemudian low melting point, low boiling point, nah ini karena sifat alam awal, ya. Kalau sekarang sudah berubah lagi, ya, karena sudah ada 13 juta yang ditemukan itu, maka ini ada yang low, mesti ada yang high di sana. Less soluble in water umumnya, ya, tapi ada banyak juga yang soluble di water. Ya. Jadi contoh gula itu organik, itu soluble di water. Ya. Kemudian secara kimia, ya, ini ada formula dan reaksinya. Ya, jadi dia berada pada formula yang sama untuk beberapa senyawa, ya, tadi yang seperti isomer tadi. Isomer itu senyawanya berbeda tapi formulanya sama. Kemudian secara kimia dia lebih bereaksi secara molekuler, sehingga reaksinya cenderung lambat.
ini organik. Ya. Sementara nanti yang anorganik reaksinya cenderung ionik. Ya. Dan kadang sebagian molekuler, tapi paling banyak ionik, sehingga ini lebih cepat. Ya. Kemudian yang penting lagi, secara umum zat organik ini dihubungkan dengan fungsinya dia sebagai penyedia makanan atau energi untuk makhluk hidup. Ya. Itu yang alamiah ya, dulu yang alamiah. Tapi dengan sekarang lebih banyak sintetik, bahwa fungsi sebagai makanan ini sudah berubah. Ya. Karena sekarang lebih banyak zat organik itu yang tidak bisa dimakan oleh makhluk hidup. Kecuali nanti makhluk hidupnya bermutasi. Ya. Jadi direkayasa, kita itu kan biasanya begitu. Membuat zat, akhirnya makhluk hidup tidak bisa makan, ya, akhirnya rekayasa lagi secara bioteknologi, ya, makhluk hidupnya yang direkayasa agar dia bisa makan lagi, ya. Sehingga berkembang ilmu merekayasa genetik, ya, termasuk pada makhluk hidup kecil-kecil itu, termasuk virus, termasuk bakteri, itu direkayasa, dicari yang kuat-kuat, gennya dirubah, ya. Sehingga sampai sekarang ini kita mulai memanen hasil, beberapa virus itu adalah hasil mutasi genetik atau rekayasa genetik. Dan kalau dia memang bisa direkayasa, kemudian belum stabil, ya, maka reaksi itu masih terus terjadi. Kalau reaksi itu terjadi, itu masih tergantung pada kondisinya. Jadi makanya saya tuh menganut pendapat sebenarnya dengan kita menumpahkan desinfektan yang terlalu besar di alam, itu pasti akan ada efek pada makhluk hidup, terutama yang tidak mati saat didisinfeksi. Ya, karena itu bisa jadi nanti dia tambah kebal, atau dia akan merubah gennya. Ya, karena sekarang itu sebagian besar adalah hasil rekayasa genetik. Ya, termasuk misalkan hewan-hewan yang hasil rekayasa genetik itu, para pakar menyatakan reaksi itu tidak pernah bisa selesai. Kalau tidak selesai, itu artinya bahwa di alam pun dia akan terus prosesnya, belum stabil. Kalau nanti ada perubahan panas, perubahan tekanan, perubahan kondisi, maka gennya bisa berubah lagi. Dan yang berubah ini kita seringkali tidak mengetahui. Kalau yang direkayasa awal kita tahu, ya, beberapa ahli tahu. Tapi yang perubahan yang di alam ini, yang kita menjadi tidak tahu. Ya, seperti sekarang virus corona itu, menurut kabarnya Indonesia itu sudah ada 100 varian lebih dari yang masuk pertama dulu. Ya, padahal di Indonesia tidak ada rekayasa genetik yang mumpuni, ya. Artinya bahwa virus itu memang melakukan mutasi di alam. Ya. Di beberapa negara di luar juga begitu ditemukan varian-varian baru. Ini bahayanya kalau kita mencoba untuk menginterferensi alam itu ya begitu. Kita tidak pernah tahu apakah reaksi itu sudah selesai atau belum selesai. Itu masalah. Ya. Itu tentang organik. Ya. Yang anorganik berarti kebalikannya saya kira. Ya. Semua senyawa yang bukan organik itu adalah senyawa anorganik. Jadi paling gampang yaitu anorganik adalah senyawa yang bukan organik. Contohnya ya ini sudah C, CO, CO2, CO3, CN, mineral, metal, salt, dan lain-lainnya. Jadi ini semua yang selain rantai karbon itu adalah anorganik. Jadi kaca itu anorganik, ya, air itu anorganik nanti karena tidak punya rantai karbon. H2 itu anorganik, O2 berarti anorganik dan seterusnya. Ya, umumnya tidak combustible, umumnya walaupun beberapa ada. Ya, termasuk nanti kalau bicara tentang nuklir, nah itu anorganik tapi bisa berubah menjadi energi panas. Ya, kemudian formulanya lebih tertentu kalau anorganik. Ya, jadi hampir sulit ditemui isomer di anorganik. Ya. Kemudian kalau zat organik sebagai cadangan atau sumber makanan, kalau anorganik lebih banyak sebagai katalis atau sebagai pelarut nanti di sana.
ya, katalis atau bahan mineral, ya, pelarut. Nah, ini penting di sana. Mudah-mudahan dari sini kita tidak mudah untuk dibiaskan oleh prinsip dagang, ya, orang-orang yang berdagang itu. Kita mengenal ada beras organik, ada sayuran organik. Kalau dilihat dari sini itu menjadi salah, ya, karena semua beras itu ya mesti organik, semua sayuran juga mesti organik, ya, karena tidak ada beras anorganik. Ya, beras anorganik itu apakah dibuat dari kaca, ya, atau dari pasir misalkan, itu baru anorganik. Kalau sepanjang beras itu ya mengandung karbohidrat, ya, itu berarti berasnya mesti organik. Kalau sayur mengandung sel daun, ya, mengandung klorofil, mengandung beberapa minyak nabati, itu ya mesti organik. Ya. Jadi kadang-kadang kita menjadi agak rancu gitu ya. Padahal yang dimaksud mereka itu adalah beras ini ditanam tidak menggunakan pupuk sintetik misalkan, tidak menggunakan pestisida misalkan. Ya, itu dianggap sebagai beras organik. Ya, kalau kita mau adil dari definisi ini, ya sebenarnya organik itu ya semuanya organik. Ya. Beras yang murah ya organik, yang mahal juga organik. Ya, cuma treatment awal itu yang mungkin berbeda. Ya. Satunya di treatment dengan pupuk sintetik, dengan pestisida, yang satunya tidak. Nah, itu. Baik, ya, mudah-mudahan nanti saudara tidak terlalu mudah disesatkan oleh politik dagang, ya. Baik, ya, jadi saya kira itu ini ada jadi beberapa zat organik, ya, terutama dicirikan nanti oleh karbon kompon atau senyawa karbon atau rantai karbon, ya, dan karbon chain rantai karbon ini, dan yang paling umum adalah hidrokarbon, nanti itu yang paling awal. Nanti hidrokarbon ada yang alifatik, aromatik, hidrosiklik. Sedangkan yang anorganik itu adalah selain organik. Karena di alamnya hanya ada dua ini, kalau tidak organik ya anorganik, itu saja. Jadi radioaktif itu masuk anorganik, mineral, metal, elemen-elemen lain atau unsur lain yang bukan organik compound itu adalah anorganik. Sehingga tanah itu kalau diselidiki ya memang ada sebagian anorganik, ada juga sebagian yang organik, ya, seperti humus itu organik. Tapi tanahnya sendiri, misalkan silika, ya, kemudian ada mengandung mineral, ya, golongannya oksida-oksida logam, nah itu adalah anorganik. Ini beberapa contoh organik chemical terutama yang sudah dieksploitasi, ya, sudah digunakan, ya, termasuk rekayasa DNA itu menggunakan organik. Material-material wadah ini, nah ini hampir semuanya organik, ini bahan dari plastik. Ya, minyak, kalau kacanya ini anorganik, tapi minyak di dalamnya adalah organik. Ada fuel, bahan bakar yang digunakan di dalam industri ini adalah banyak organik. Karena semua bahan bakar yang organik, ya. Pigmen, warna, ini juga organik, sehingga kalau saudara ngecat, nah cat itu hampir semuanya organik. Gitu. Ya, semua cat itu hampir semuanya organik. Belum lagi di medisin banyak sekali. Ya. Medisin itu banyak sekali, ya, beberapa zat aktif di pharmaceutical, ya, dan seterusnya di sana. Dan masih banyak lagi, ya. Artinya bahkan tubuh kita ini ya hampir selain air itu yang dominan juga organik. Kemudian organic matter, hidrokarbon dan sifat-sifatnya. Nah, kalau dilihat dari sumbernya, organik itu bisa dari nature atau dari alam, seperti serat, ya, minyak, ya, baik minyak
tanaman yang dari nabati maupun yang hewani, kemudian lemak, alkaloid, selulosa, starch ya, atau kanji, ya, sugar, dan sebagainya. Ini yang memang diambil dari alam. Kemudian ada golongan sintetis. Sintesis ini yang sekarang lebih mendominasi, ya, banyak sekali. Ya. Kemudian ada juga yang hasil fermentasi dari nature maupun sintetik. Ya. Jadi golongan alkohol, aseton, gliserol. Ya. Produk ini sudah ditemukan jauh sebelum ada kimia modern fermentasi. Jadi orang-orang yang membuat minuman, ya, membuat cuka, nah itu menggunakan prinsip fermentasi. Ya, jadi asam karboksilat, alkohol, dan seterusnya di sana. Menggunakan mikroorganisme ya, sebagai fermentornya. Ya. Atau mungkin dari reaksi-reaksi lanjutan di environment. Ya. Jadi bisa jadi seperti tadi saya sampaikan, terutama kalau sudah berkaitan dengan senyawa yang masuk pada DNA dan DNA-nya belum stabil, ya, bisa jadi nanti secara environment dia bereaksi terus. Ya. Beberapa zat organik nanti. Yang paling penting ya nature, ada yang dari alam, dari sintetik, ada dari fermentasi, itu yang diketahui dengan pasti. Yang keempat ini lebih sulit diketahui, membutuhkan riset yang cukup panjang nanti. Ya. Nah, secara prinsip bahwa organik adalah rantai karbon. Artinya C yang harus nanti bisa dibentuk sebagai rantai. Ya. Dan itu hibridisasinya adalah SP. Ya. Karena C itu punya 6 elektron, yang 2 di kulit 1 S, yang 2 di kulit valensi. Yang 4 ya. Jadi di kulit S ada 2, di kulit P ada 2. Nah, P itu kalau dalam struktur geometrinya senyawa itu ada PX, PY, dan BZ. Ya. Maka sebenarnya dia menyediakan masing-masing berisi 2 seharusnya, sehingga harusnya 6 di sini. Sehingga stabil itu kalau 2S2 dan 2P6 atau 8 di kulit kedua. Ya, karena 8, ya, maka ini bisa menata ulang. Artinya di sini ada 4 tempat yang kosong, S dan 3P. Nah, beda energi atau beda tingkat energi kemudian disatukan, dinamakan hibridisasi. Ya, sehingga menjadi S dan P ini digabung. Kalau S dan P digabung berarti ada 4 tempat di sana, SP, 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 ada 4 tempat, ya, yang masing-masing bisa berisi 2 elektron. Nah, sedangkan C itu masih punya 4, maka C-nya ini masing-masing SP. Kalau dia sudah SP begini, hibridisasinya, maka ini sudah menjadi struktur rantai untuk senyawa organik. Ya. Jadi ini SP, ya. Maka dia menyediakan 4 tempat ini, masing-masing 1 elektron, sehingga yang lain itu boleh ditambah dari unsur lain. Ya. Ada kalanya ditambah oleh C sendiri, jadi yang hitam ini, ada kalanya ditambah unsur lain, seperti H, ini masuk. Ya. Nah, ikatan SP ini, ya, itu dinamakan ikatan sigma. Ini sigma. Ya. Ikatan sigma di sana. Karena terdiri dari S dan P hibridnya. Tapi nanti ada juga yang dia tidak semuanya dihibridisasi. Mungkin ada 1 S dan 2 P saja, yang PZ tidak. Yang PZ yang tidak itu nanti hanya bisa ikatan dengan C-nya sendiri. Itu dinamakan ikatan pi. Jadi pi itu antara P dengan P. Sedangkan sigma itu antara SP dengan unsur lain. Ya, bisa SP dengan SP atau SP dengan unsur lain di sana. Itu sigma. Ya. Atau mungkin juga yang dihibridisasi hanya 1 S dan 1 P. Sehingga hanya ada 2 yang bisa ikatan dengan senyawa lain. Yang 3, yang 1 dengan C, yang 2 berikutnya PY dan PZ itu menjadi ikatan pi. Jadi yang SP itu ada 2, ya, yang di sini dan yang dengan C sendiri. Nah, ini cara dia berikatan rantai karbon itu.
Jadi yang ini nanti golongan alkana jadinya, yang ini golongan alkena, yang ini golongan alkuna. Ya, alkuna itu berarti ada 2 ikatan pi. Artinya ada yang PY dengan PY ikatan, BZ dengan BZ ikatan. Ya, jadi ini struktur dasar. Kalau sudah begini, ya ini pasti organik. CO2 tidak bisa begini, ya. Kemudian CN juga tidak bisa begini. Ya. Nah, struktur organik itu yang paling penting, ya. Karena saudara bukan orang kimia, yang penting tahu sajalah. Jika nanti harus mengolah zat organik itu, paling tidak ketika membaca struktur sudah sedikit paham, ya, tinggal mendalami saja. Struktur dasarnya itu ada yang continuous open chain, ya, rantainya terbuka atau lurus, boleh dikatakan lurus lah, dan continuous, ya. Ada yang branch, ya, jadi menata ulang sehingga dia menjadi branch begini, menjadi cabang, ya. Ini juga struktur dasar, ya. Atau mungkin membentuk ring itu membentuk siklus, ya, makanya dinamakan siklo nanti. Atau mungkin lurus bercabang atau ring tapi dengan unsur lain yang menjadi antaranya. Ya, ini C tapi ada O. Ini juga organik karena ini rantainya organik. Ini organik walaupun dia dengan anorganik, secara umum ini menjadi organik. Atau siklus tapi dengan unsur lain. Contoh C ada N dan sebagainya. Jadi kira-kira struktur dasarnya ya ini. Ya. Karena ini bisa bergandeng tidak terbatas, ini tidak terbatas, ini juga tidak terbatas, bisa gandeng C yang lain, semuanya bisa tidak terbatas, maka senyawa organik ini menjadi senyawa yang paling mudah atau paling banyak disintetik. Ya. Jadi orang kalau sudah ketemu ini, punya ini lagi bisa digandeng ini. Jadi hampir sama dengan orang bermain puzzle. Puzzle itu asal bahannya ada, ya tinggal dipasang-pasang saja. Karena beda C, beda jumlah C, beda susunan, ya, beda ikatannya saja, itu sudah beda sifat, atau dianggap sebagai senyawa baru. Makanya bayangkan, kalau kita punya C itu ada 1 juta, itu berapa banyak senyawa yang bisa kita kombinasikan. Ya. Ada yang lurus, ada yang bercabang, cabangnya macam-macam, boleh cabang 2, cabang 3, ada yang dibuat ring, ada yang dibuat, ya, pokoknya macam-macam lah. Ya. Makanya senyawa organik ini begitu banyaknya. Dan itu masih terus bisa untuk dikembangkan, tidak akan selesai. Ya, jadi ini tidak akan selesai, kecuali manusianya yang selesai. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa Allah itu sudah menyediakan sesuatu, memberi kita akal untuk mengelola alam, ya, dan diberi kebebasan betul. Ya. Kita diberi kebebasan untuk mensintesis ini, menyusun ini semaunya. Ya. Ya. Tinggal kita harus hati-hati karena ini punya sifat yang beda-beda, punya sifat kegunaan dan macamnya berbeda-beda. Kadang menguntungkan, kadang merugikan. Ya. Jadi itulah kenapa kita sulit mengenal Tuhan, ya, menyelesaikan ini saja belum selesai memikir ini. Ya. Tapi kita harus yakin bahwa ini semuanya adalah ciptaan Tuhan yang dibentukkan manusia untuk berpikir manusia itu. Baik, ya. Nah, dari situ nanti ada paling tidak ada 3 ini, ya, kelompok senyawa organik. Ya, nanti cabangnya banyak, turunannya banyak, atau derivatifnya sangat banyak. Jadi ada senyawa yang dinamakan alifatik, ya, asalnya disebut dari jenis minyak oil, alipar, ya. Jadi alifatik itu ya dari karena makanya senyawa alifatik itu lebih banyak senyawa-senyawa minyak, ya. Walaupun nanti sintetik yang dia punya sifat sama disebut alifatik juga. Dicirikan dengan rantai lurus atau bercabang. Yang 2 ini disebut alifatik. Nomor 1 dan nomor 2 ini alifatik.
Ya, ini memang golongan-golongan minyak bumi, minyak esensial itu hampir semuanya ini alifatik. Ya. Kemudian ada senyawa aromatik. Ya. Aromatik itu dijadikan dengan gugus ikatan ada ring 6 atau ring 8, ring 10 ya. Yang jelas dia punya ring 6 dan 10 dan lipatan 22 biasanya ya. Lipatan 44 ya. Yang mempunyai ikatan rangkap selang-seling itu nanti ya. Nanti silakan di browsing apa itu aromatik. Apakah semua yang ring itu aromatik atau tidak? Ya, apakah yang selang-seling itu aromatik atau tidak? Yang penting kalau dia bisa melakukan delokalisasi ikatan ini itu dengan sempurna, maka dia aromatik. Ya, tapi kalau tidak, berarti tidak aromatik. Ya, itu ada beberapa pendekatan ya. Bahkan ada yang pakai rumus ya. Rumus ikatannya berapa itu ada. Nanti silakan di browsing ya. Memang asalnya dulu adalah aromatik itu dari senyawa-senyawa yang punya aroma. Itu awal ya. Ya, itu bergandengan dengan teori bahwa organik itu dari makhluk hidup. Tapi dengan begitu banyak sintetik sekarang, ya, begitu berkembang cara menyusun ini senyawa ini, maka aromatik tidak harus beraroma. Ya, ya itu. Tapi sudah namanya sudah terlanjur aromatik. Ya, kemudian senyawaan heterosiklik, ya. Jadi bahkan sekarang banyak senyawa-senyawa polimer itu aromatik, ya, tidak beraroma tapi polimer. Ya. Termasuk teflon, termasuk kevlar itu kan ada susunan aromatiknya di sana. Dan dia sangat kuat ya. Itu nanti kita silahkan nanti di browsing. Beberapa obat-obatan itu banyak yang aromatik. Senyawaan heterosiklik ya. Jadi gugus ikatan dengan bentuk siklik atau siklo tadi dengan atau mungkin tanpa ikatan rangkap ya, dengan atau tanpa ya. Jadi boleh rangkap, boleh tidak rangkap, tapi ada minimal satu unsur lain yang bukan karbon dalam satu rantai seperti tadi. Nah, ini termasuk heterosiklik namanya. Ada CC, ini siklik, tapi ini satu yang bukan C dalam sikliknya. Nah, itu berarti heterosiklik. Atau ini misalkan CCC yang satu diganti O misalkan. Ini juga namanya heterosiklik. Ya. Kalau semuanya C, namanya siklik saja. Kalau ada senyawa lain yang bukan C di dalam siklus, itu namanya heterosiklik. Ya. Ini beberapa contoh. Ya. Contoh ini saya berikan namanya, tugas saudara adalah mencari contoh senyawanya. Ya, berikan contoh masing-masing kelompok senyawa organik berikut. Ada yang alifatik, ada yang aromatik, ada yang heterosiklik. Ya. Jadi contoh misalkan alkana, contoh alkena, alkuna. Ya. Mungkin masing-masing cukup 2, 3 atau 4 lah, minimal 3 lah. Ya. Masing-masing. Contoh alkohol, contoh aldehid, ya, contoh keton, asam karboksilat, ester, eter, alkil halida, siklik, dan sebagainya. Yang heterosiklik ada furaldehid, ada epoksid, pirol, ya. Aromatik ada golongan benzen, fenol, alkohol, ya. Alkohol tapi alkohol dari benzen ya biasanya, yang aromatik ini bukan alkohol yang alifatik ya, nanti mungkin beda. Ini alkohol ada alifatik, ini alkohol yang aromatik. Ini ada struktur benzennya biasanya. Nanti silakan dicari ya, sehingga tugas saudara mencari contoh ini. Masing-masing kelompok ini contohnya apa, dan dibuat tabel begitu. Contoh alkana, senyawanya mungkin 3 lah, 3 senyawa alkana apa. Kemudian fungsinya apa, kegunaan untuk di dalam ini apa, ya, atau keterangan fungsi lah. Biasanya diketemukan di mana, digunakan untuk apa itu. Ringkas saja ya. Mungkin ini cukup 2 halaman selesai. Jangan terlalu banyak. Jadi jangan terlalu banyak nanti ya. Cukup itu fungsinya apa. Mudah-mudahan minggu depan ya. Nanti saya buat asesmen di classroom untuk tempat pengumpulannya.
Nah, di dalam ini, di minggu ini mungkin nanti yang perlu kita kita bahas juga adalah gugus fungsi. Jadi gugus fungsi itu adalah satu gugus yang namanya gugus itu berarti ya satu kelompok ya, atau satu ciri gugus yang memang dia berfungsi untuk menentukan sifat dari zat organik. Ya. Sehingga secara umum itu berbeda sifatnya gugus fungsi ini dengan fungsi yang lain. Contoh alkana, alkena, alkin. Ya. Alkana itu ikatannya 1, gambarnya belum ada ya. Alkena itu punya ikatan 2, alkin punya ikatan 3 atau alkun, alkuna. Ini sifatnya berbeda, walaupun mungkin sama-sama punya 2 C, 2 karbon, tapi sifatnya akan berbeda. Ya. Ada gugus fungsi bensen. Ya, bensen ini kan bisa C-nya nanti H ini digabung dengan yang lain, tapi ada gugus fungsi bensen. Ya. Ada golongan alkil, jadi ada golongan halida yang menempel pada karbon, bisa Cl, bisa F, ya, dan sebagainya, bisa brom. Nah, ini juga nanti gugus ini yang menempel pada senyawa ini itu akan menjadi ciri sifat umumnya zat ini. Jadi misalkan alkil klorida ya dengan 2C, dengan 3C atau 4C ini punya sifat beda-beda nanti. Letaknya berbeda juga punya sifat yang berbeda. Alkohol misalkan. Ya, ini gugus fungsi juga ada OH itu namanya alkohol atau ROH. Ya. Ada ether ROR jadi turunan dari alkohol tapi hanya diganti alkil yang lain. Ini golongan ether. Ada oksid, etilen oxide, ya, dan seterusnya di sana. Ya. Ada etilen glikol, macam-macam nanti, itu golongan alkohol. Ya. Ada tetrahidrofuran, ada ether, ya. Ada ester, nah, ether beda dengan ester. Kalau ester itu R, tapi dengan karboksilat di sana. Dan hanya diganti alfil yang lain. Nah, ini namanya ester. Jadi karboksilat, tapi hanya diganti alkil yang lain. Nanti juga silakan dicari. Ini beberapa contoh ini ya. Sudah ada ester. Ada aldehid, RCOH, ada keton, RCOR. Ya, ini masing-masing beda saja sudah namanya beda. Ya. Ada amina. Ya. Jadi ada amina, alkil yang nempel pada amonium. Namanya amina. N itu mengikat 3 ya. Makanya kalau ini semua namanya amonia NH3. Kalau salah satu hanya diganti alkil namanya amida. Ada amida ya. CH3CO NH2 ya. Jadi ada metil asetamida ya. Dan seterusnya di sana. Ada asam karboksilat. Ini gugus-gugus fungsi. Ya, paling enggak nanti saudara mesti paham bahwa masing-masing gugus fungsi ini akan mempunyai sifat atau menyebabkan sifat yang berbeda pada senyawa organik. Ya, termasuk nanti polimer ya. Polimer itu kalau sudah ini digabung-gabung sampai panjang. Nah, jadi semua gugus fungsi ini bisa digabung-gabung. Ini R-nya diganti lagi, tambahkan R lagi yang sama lagi. Atau digabung kombinasi ini dengan ini. Makanya karena ini seperti puzzle itu kan terserah mau gabung seperti apa. Nanti asal mendapatkan struktur yang berbeda, pasti punya sifat yang berbeda. Ya, gitu. Dan yang menjadi problem itu dalam sintetik ini kan hanya mencoba saja. Mencoba setelah terjadi baru tahu sifatnya. Ya, beda kalau kita ingin mengetahui sifat dulu baru mencoba sintetik, itu beda. Kebanyakan adalah dicoba dulu, setelah hasil baru tahu sifatnya, berbahaya atau tidak, ya berfungsi atau tidak. Nah, itu macam-macamnya. Jadi sepertinya lebih banyak senyawanya daripada pengetahuan tentang sifatnya saat ini dengan reaksinya. Ya.
Ya, ini beberapa gugus fungsi ya. Jadi fungsi grupnya atau gugus fungsinya, formula umumnya, kemudian contoh-contoh yang spesifik yang biasanya yang paling sederhana contohnya. Nama UPAC sama nama umum. Nah, ini silakan nanti dibaca. Ya. Kalau C-nya ditulis begini, ya berarti yang lain ini selain C. Ya, ini mesti ada lagi misalkan H begitu ya. Ada CL. Ini bisa bergabung dengan apapun sebenarnya. Ya, ini juga H mungkin dengan CL lain ya atau dengan F dan seterusnya boleh ya. Ada amina, aldehid, keton, ester, amida, nitril. Nah, ini nitril itu senyawa C mengikat 3 dengan N. Ya. Jadi ini golongan-golongan nitril. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Kalau yang lain, ini silahkan nanti saudara di sini. Silahkan nanti dibaca. Sudah saya upload ya. Beberapa sifat fisik, sifat reaksi seperti hidrokarbon, alkana, alkin, ya. Ada isomer, ya. Yang penting ada melting point, boiling point, specific gravity, reaksi alkana itu bisa substitusi, reaksi radikal, oksidasi, pirolisis, eliminasi. Ya. Yang paling sering terjadi di alam itu yang saya merah ini. Oksidasi, eliminasi, substitusi, ya. Radikal juga sering, tapi yang paling sering ini. Alkena bisa reaksi adisi ya, ditambahkan, kalau substitusi itu diganti, eliminasi itu dihilangkan. Ya. Jadi kalau substitusi itu tidak merubah ikatan rangkap. Jadi kalau rangkap tetap rangkap, kalau enggak rangkap tetap enggak rangkap, hanya diganti saja. Misalkan H diganti CL itu substitusi. Kalau eliminasi itu anggotanya unsur yang nempel itu dikurangi. Sehingga hasil eliminasi itu selalu ikatan rangkap lebih banyak. Sedangkan adisi itu menambahkan anggota, menambahkan unsur lain. Sehingga adisi dengan eliminasi itu reaksi berkebalikan. Kalau eliminasi menyebabkan ikatan rangkap lebih banyak, kalau adisi menyebabkan ikatan rangkap lebih sedikit. Ya. Jadi ini, jadi alkena itu alkana tidak ada adisi karena tidak punya ikatan rangkap. Yang bisa reaksi adisi itu yang punya ikatan rangkap. Alkena dan alkin. Dan seterusnya. Nanti reaksinya boleh dilihat di ini ya, di materi yang saya upload juga. Ini contoh oksidasi alkana. Ya. Jadi ini urutan sebenarnya. Ya. Jadi oksidasi yang paling cepat atau yang paling akhir itu adalah oksidasi menjadi CO2. Ya. Tapi kalau secara biologi ini tidak langsung CO2, ini menjadi alkohol dulu. Alkohol menjadi aldehid, aldehid menjadi karboksilat, baru nanti menjadi CO2. Ini oksidasi biologi. Tapi kalau dengan oksidasi fisika atau kimia, ya dengan panas yang tinggi, ini bisa langsung menjadi CO2. Ya. Jadi ini. Ya. Alkana menjadi alken, alken menjadi alkin, itu reaksi eliminasi. Ya, kalau adisi dibalik, alkin menjadi alken, alken menjadi alkan. Jadi eliminasi itu mengurangi anggotanya unsur yang nempel, kalau adisi itu menambah. Jadi eliminasi itu mengeliminasi ya, menghilangkan. Kalau adisi itu menambah. Ya. Ini isomer, saya kira nanti silakan dibaca. Secara prinsip sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa beda struktur itu akan beda sifat. Ya. Struktur yang lebih lebih terkumpul itu akan punya boiling point lebih rendah. Struktur yang memanjang begini itu punya boiling point lebih tinggi. Ya. Makin panjang, boiling point-nya juga makin tinggi. Nanti kalau ini sudah ribuan atau bahkan jutaan atau ribuan, ratusan ribu C-nya, ini bisa jadi boiling point-nya sangat tinggi. Makanya beberapa sel organik itu karena C-nya sangat panjang, maka tidak mudah meleleh, tidak mudah mendidih.
ya. Mendidih itu kan berubah dari cair menjadi gas. Ya. Ini. Ya, saya kira ini nanti silakan dibaca. Ini yang beberapa hal tentang struktur ini, ya, tentang reaksi-reaksi ini. Ya, ini contoh-contoh saja ya, contoh-contoh untuk ini sifat fisik. Saya kira itu juga silakan dibaca. Jumlah atom, ini jumlah atom makin banyak, atom C makin banyak, maka titik D makin tinggi, boiling point tadi. Ya. Kemudian yang kedua, yang bercabang tadi yang yang strukturnya ngumpul, itu punya boiling point lebih rendah daripada yang tidak bercabang. Ya. Kalau cabangnya makin banyak, maka dia akan makin rendah lagi. Ya, ini gambarannya itu. Kemudian more reading, nah ini ada silakan dibaca di Sawyer, walaupun nanti yang bagian akhir akan saya berikan untuk kuliah minggu depan. Ya. Jadi ini di Sawyer ini ada 100 halaman, silakan dibaca. Contoh-contoh di sini banyak, ya. Jadi beberapa sifat, ya. Ini penting karena nanti kalau saudara berkecimpung dalam rekayasa pengolahan limbah, ini karena ini yang akan saudara hadapi ya senyawa-senyawa organik ini yang paling banyak. Nanti silakan dibaca ya. Itu. Baik, ada yang ingin didiskusikan dulu?